Komedi alam. Oh iya, capek. Bang, kali jangan serem banget. Halo Sobat Nusa, salam sehat dan berkah bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan pendakian di Gunung Gede Via Putri. Terletak di Jalan Gunung Putri, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dan saya akan menggunakan motor menuju base camp Gunung Gede Via Putri. Tapi di skip aja ya. Halo, kita mulai trekking pagi. Tadi trekking jam berapa, Bang? Jam 5. Oh iya benar. Habis subuh lah ya. Habis subuh, sekarang kita sudah berada, belum di pos 1, masih di bawah pos 1. Ikuti jejak jenggala. Jalur pendakian Gunung Gede Via Putri itu adalah jalur pendakian yang paling populer ya, dan rutunnya juga paling cepat untuk menuju puncak. Treknya didominasi dengan tanjakan terjal, akar pohon, dan tanah, menjadikan favorit bagi pendaki yang berpengalaman. Jalur ini menawarkan pemandangan indah di alun-alun Surya Kencana. Namun jalur ini itu memiliki sumber air yang terbatas, jadi sobat-sobat harus membawa air yang cukup ya. Gunung Gede ini ketinggiannya di 2958 mdpl. Gunung ini merupakan gunung berapi yang aktif ya. Salah satu gunung berapi yang aktif di Jawa Barat, membentang di Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Gunung Gede ini bagian dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, atau biasa disingkat TNGGP. Untuk pengalaman mendaki Gunung Gede Via Putri ini adalah pemandangan dengan hutan tropis yang lebat dan ekosistem yang beragam ya. Jadi para pendaki memilih jalur putri ini karena treknya itu empuk, didominasi dengan tanah. Karena kalau via Cibodas kan itu didominasi dengan bebatuan, dan waktu tempuh estimasi ke puncaknya juga lebih dekat, berbeda dari jalur Salabintana yang lama Sekarang kita sekali. sampai pos 1. Setelah ya sekitar lama-lama berjam-jam untuk jalan ke sini, ada 1,5 jam ke sini karena kita berjalan santai. Mantap. Pinggiran Sungai Citarum. Masa? Iya. Misalkan sumber air yang kotor itu adalah Berarti peradaban manusia di situ tidak baik, Pak. tidak baik. Mentalitasnya sedang buruk kayaknya. Iya, berarti tidak Bukan mengarifkan lokal. bukan mentalitas sih, jatuhnya adalah kesadaran. Jadi menurut Anda, apakah yang kita lakukan sekarang ini adalah eksploitasi alam? No, bukan. Kenapa? Kalau eksploitasi alam itu lebih terperinci. Misalkan kita mau mempelajari spesiesnya, berarti kita harus membedah. Itu eksplorasi mungkin. No, bukan. Eksploitasi mah mungkin mengambil keuntungan dari alam. Beda. Beda, eksploitasi bukan kayak gitu. Gimana coba? Eksploitasi gimana emang? Nah, eksploitasi itu kita mempelajari, misalkan ya, setelah kita tahu dan kita memberitahu ke orang untuk dapat keuntungan, ya sih. Komedi alam. Bilang eksploitasi alam. Gerak lambat bukan sih? Ini bagian lagi. Untuk sobat pendakian kali ini, saya bersama Bang Jul dari Jakarta Selatan dan Bang Rizal dari Cimahi. Kita bertiga kesini menggunakan motor dari masing-masing kediaman. Saya dari Bekasi, Bang Jul dari Jakarta Selatan, dan Bang Rizal dari Cimahi. Pada tahun 2019 kita pernah sependakian di Gunung Sindoro, Pia Kledung, dan kita juga ketemunya secara tidak disengaja karena pada saat itu saya sedang solo backpack
backpacker sendirian untuk menggapai 4 puncak gunung yang pasti meninggalkan jejak dan terbitlah jejak jenggala. Cerita sedikit. Di gunung ini pada musim penghujan terkadang suka ada cacing sonari yang melintas di trek pendakian. Cacing sonari merupakan cacing terbesar di dunia ya. Cacing ini juga kadang-kadang suka diburu sama warga lokal untuk dimanfaatkan sari-sarinya sebagai obat tifus. Tetapi sekarang statusnya sudah ilegal untuk diburu dan termasuk daftar hewan yang dilindungi. Di jalur pendakian Gunung Gede Via Putri ini juga terdapat warung yang bisa sobat-sobat singgahi ya. Tetapi karena kami kesini itu waktu weekday, jadi warung-warungnya banyak yang tutup. Kelebihan melakukan kegiatan pendakian di waktu weekday adalah pendakian yang tenang, santai, dan sepi tentunya. Karena dari yang sobat-sobat tahu, Gunung Gede ini merupakan gunung yang ramai sekali pendakian waktu weekend. Kadang di trek itu bisa macet, sama kayak di kota. Jadi lebih baik ambil cuti dan melakukan pendakian di waktu weekday. Tetapi sekali lagi perihal waktu balik lagi ke pribadi masing-masing sih. Dan juga menentukan waktu itu penting agar mendapatkan momentum yang pas dan timing yang pas ketika melakukan kegiatan pendakian. Sekarang kita sudah ada di pos 4 Simpang Maleper. Ya, ini sebentar lagi surken. Akhirnya kita sampai di alun-alun Surya Kencana bagian timur. Alun-alun Surya Kencana adalah padang savana seluas 50 hektar di ketinggian 2750 mdpl. Terbentang luas dari wilayah timur hingga barat dan hamparan bunga Edelweiss yang menjadikan lokasi ini adalah tempat favorit bagi pendaki. Di alun-alun Surya Kencana ini juga terdapat sumber mata air, tetapi sangat disayangkan sumber mata airnya banyak sampah. Oke, lanjut. Acting dong, Boy. Itu naon kopi? Si mana dia? Sini cocok diuji. Nak vlog. Vlog.
Akhirnya kami mendirikan tenda di alun-alun Surya Kencana sebelah barat dekat jalur pendakian summit Puncak Gede. Kita masak tipis-tipis, masak cilok, lalu ngopi-ngopi, masak pisang keju, nyemil-nyemil, lalu setelah itu kita istirahat untuk memulihkan tenaga dan persiapan summit besok pagi. Mantap ya. Kalau misalkan mau pesan aja ya ke sini ya. Sini kemana? Oke. Pesan ya 300 pack lah. Jangan Bang. Anak. Setelah sarapan, makan nyemil, dikit-dikit dan ngopi, akhirnya kita summit pada pukul 8.56. Dari camp area alun-alun Surya Kencana bagian barat menuju summit Puncak Gede, estimasi kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Sebenarnya kan kita kalau habis sholat maghrib juga membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi Aina pertama kali yang ada tenda mau terbang. pup di ini ya hutan ya. Ya, gua sudah bawa senjatanya Oh iya, KP ya. buat gali. Harusnya itu kan buat semen. Gua napa dulu ya. Bercanda. Kita bercanda dianggap serius. Yuk, maju. Awas bang Gali jangan di situ bang, serem banget ah. Itu jatuh nanti Yup, 15 detik. Itu Bang, bagusnya Bang, fotonya Bang, view-nya di kamera. Mantap. Coy. Akhirnya setelah selesai kegiatan kami di puncak seperti foto-foto di dekat tugu, lalu saya foto-foto di dekat tebing. Lalu kita juga sempat nyari sinyal dan Bung Ijal juga sempat nyetor. Akhirnya kita memutuskan untuk turun summit menuju camp area.
Sumber mata air di Gunung Gede ini memang sangat melimpah, tetapi sangat disayangkan ketika para pengunjung itu membuang kotoran seperti sampah dan MCK di tempat ini. Padahal sumber mata air adalah sumber kehidupan, yang dimana keperluannya adalah sebagai konsumsi. Nggak ada webbing, adanya Menu makan siang kali ini sederhana. Kita masak nasi, lalu masak sayur asem dan ikan asin yang nggak asin, yang kayak kerupuk, tapi nggak asin. Dan juga sambal.